Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Audia Jatkia, NPM 1750615. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah kriteria ketuntasan belajar atau KKB yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan, teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi. Di sini yang kedua ada KKM ditetapkan oleh sekolah pada awal tahun pelajaran dengan memperhatikan yang pertama itu ada intake atau kemampuan rata-rata peserta didik. Yang kedua ada kompleksitas atau mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar. Yang terakhir ada kemampuan daya pendukung atau berorientasi pada sumber belajar. Selanjutnya yaitu tujuan KKM. Yang pertama yaitu menentukan target kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Nah, jadi guru menetapkan KKM misalnya KKM pelajaran bahasa Indonesia 70. Nah, jadi bisa melihat apakah siswa tersebut sudah mencapai KKM atau belum. Yang kedua yaitu patokan dasar kompeten atau tidak kompetennya siswa. Jadi sebagai patokan yang jelas bagi guru untuk menentukan ketuntasan siswa dalam mata pelajaran setiap kali dan indikator. Yang ketiga yaitu mendorong peningkatan mutu pendidikan. Tujuannya agar penetapan KKM meningkat secara bertahap. Yang keempat, memberikan pemahaman secara luas cara penetapan KKM. Perkenalkan, nama saya Riza Meisa Marina, NPM 175060043. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari kriteria ketuntasan minimum atau yang disebut dengan KKM. Fungsi KKM yang pertama yaitu sebagai acuan pendidik dalam menilai kompetensi siswa sesuai dengan kompetensi dasar mata pelajaran yang dipelajari. Dengan demikian, dari setiap kompetensi dasar akan diketahui ketercapaian KKM yang ditetapkan. Pendidik harus memberikan respon yang tepat terhadap pencapaian kompetensi dasar dengan memberikan remedial atau soal pengayaan. Fungsi KKM yang kedua yaitu sebagai acuan bagi siswa dalam menyiapkan penilaian mata pelajaran. Nah, setiap kompetensi dasar dan indikator itu ditetapkan KKM yang harus dicapai dan dikuasai oleh siswa. Dengan begitu, siswa diharapkan dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti penilaian agar pencapaian nilai melebihi dari KKM. Fungsi KKM yang ketiga yaitu sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Sebagai tolak ukur, evaluasi keterlaksanaan dan hasil program kurikulum dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian KKM-nya. Fungsi KKM yang keempat yaitu sebagai kontrak pedagogi antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidik dengan masyarakat. Nah, pendidik melakukan upaya pencapaian KKM dengan proaktif mengikuti kegiatan pembelajaran, sedangkan orang tua dapat membantu dengan memberikan motivasi dalam mengikuti pembelajaran putra-putrinya. Fungsi KKM yang kelima yaitu sebagai target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran. Dengan keberhasilan pencapaian KKM bisa menjadikan sebagai salah satu tolak ukur kinerja satuan pendidikan menyelenggarakan program pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Budayani Putri, NPM 175060008. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penetapan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang pertama, penetapan KKM dilakukan oleh guru atau dengan melalui forum guru serumpun baik yang berada di lingkungan madrasah yang bersangkutan maupun dengan madrasah atau sekolah lain dalam forum KKG atau MGP.
Yang dimaksud forum KKG atau MGMP yaitu sebuah forum kegiatan profesional bagi para guru, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa guru dari beberapa sekolah. Selanjutnya, penetapan kriteria ketuntasan minimal perlu mempertimbangkan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Maksudnya di sini, metode kualitatif dapat dilakukan melalui professional judgment oleh pendidik dengan mempertimbangkan kemampuan akademik dan pengalaman pendidik mengajar mata pelajaran di sekolahnya. Sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan rentang angka yang disepakati sesuai dengan penetapan kriteria yang ditentukan. Yang kedua yaitu penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator. Nah, di sini jadi kita harus memperhatikan dalam pembuatan KKM itu yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Yang ketiga yaitu kriteria ketuntasan minimal setiap kompetensi dasar atau KD merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam kompetensi dasar tersebut. Jadi di sini peserta didik dapat dinyatakan telah mencapai ketuntasan belajar untuk kompetensi dasar tertentu apabila yang bersangkutan telah mencapai ketuntasan belajar minimal yang telah ditetapkan untuk seluruh indikator pada kompetensi dasar tersebut. Yang keempat, setiap kompetensi dasar dan indikator pencapaian dimungkinkan adanya perbedaan nilai KKM. Maksudnya, jadi dalam kompetensi dasar dan indikator, nilai KKM bisa saja berbeda karena setiap KD dan indikator memiliki kriteria penilaian yang berbeda. Yang kelima, kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM SK yang terdapat dalam satu semester atau 1 tahun pembelajaran. Maka apabila KKM sudah ditentukan, nantinya akan dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik dan harus diinformasikan kepada seluruh warga madrasah dan orang tua peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Islam Yatiratman, NPM 1750639. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penetapan KKM. Biasanya dalam pembuatan KKM ini dibuat oleh guru mata pelajaran atau guru kelas. Nah, dalam pembuatan KKM ini seorang guru harus mempertimbangkan 3 aspek dalam pembuatan KKM. Yang pertama itu ada aspek kompleksitas, aspek sumber daya pendukung, dan aspek intake. Di mana aspek kompleksitas itu melihat dari kesukaran materi pelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Yang selanjutnya ada aspek sumber daya pendukung. Nah, aspek sumber daya dukung ini kita sebagai guru harus melihat sarana. Jika semakin tinggi sumber daya pendukungnya, misalnya sarananya bagus untuk kita menyampaikan pembelajaran, maka kita akan mudah menyampaikan pembelajaran tersebut, maka kita akan memberikan suatu KKM yang sesuai dengan apa yang telah kita ajarkan. Lalu yang ketiga, aspek intake, di mana intake itu semakin tinggi kemampuan awal siswa. Jadi kemampuan siswa sebelum mempelajari hal itu sudah tinggi, maka kita akan membuat KKM itu juga menjadi tinggi. Nah, seperti bagan yang ada di dalam PowerPoint ini, ada KKM indikator, KKM KD, KKM SK, dan KKM mata pelajaran. Nah, setelah kita menentukan tadi yang kriteria kompleksitas, daya dukung, dan intake, kita sudah mengurutkan KKM yang sudah kita tentukan, lalu kita menjumlahkan semua nilai tersebut menjadi KKM per mata pelajaran. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan semua KKM indikator, KKM KD, KKM SK, dan KKM per mata pelajaran, kita akan selaku guru akan meminta pengesahan KKM yang sudah kita
membimbing anak di rumah untuk semangat belajar, dan yang ketiganya ke dinas pendidikan. Nah, apabila guru sudah melakukan semua tahapan atau langkah-langkah dalam penerapan KKM, selanjutnya guru dapat mencantumkan KKM dalam laporan hasil belajar siswa, di mana KKM ini menjadi suatu patokan bagi guru untuk melihat pencapaian hasil belajar siswa selama 1 sampai setengah semester, di mana laporan hasil belajar ini menjadi laporan bagi peserta didik, setiap peserta didik yang akan dilaporkan kepada orang tua peserta didik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan kriteria ketuntasan minimal. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan kriteria ketuntasan minimal adalah yang pertama, tingkat kompleksitas. Nah, tingkat kompleksitas ini adalah tingkat kesulitan atau kerumitan pada suatu kompetensi dasar dan indikator dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, semakin tinggi tingkat kompleksitas, maka nilainya akan semakin rendah. Nah, begitu pun sebaliknya. Jadi, di sini guru itu harus benar-benar mencermati tingkat kesulitan pada suatu materi. Yang kedua, ada kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembelajaran pada masing-masing sekolah. Nah, faktor ini lebih ditujukan pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Nah, sekolah yang memiliki daya dukung yang tinggi, maka skor yang digunakan akan semakin tinggi. Pada aspek daya dukung, rentang nilai yang digunakan sangat fleksibel sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Yang ketiga, ada intak atau tingkat kemampuan peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Nah, intak ini dapat didasarkan pada hasil atau nilai pada saat penerimaan siswa baru atau hasil pada kelas sebelumnya. Nah, selanjutnya menafsirkan kriteria ketuntasan minimal. Yang pertama, menggunakan penilaian skala, yaitu dengan memberikan poin pada setiap kriteria yang telah ditetapkan. Yang pertama itu ada kompleksitas. Nah, tingkat kompleksitas ini, jika tingkat kompleksitasnya semakin tinggi, maka nilai yang diberikan akan semakin rendah. Seperti yang kita lihat di sini, yaitu jika tinggi diberi poin 1, jika sedang diberi poin 2, dan jika rendah diberi poin 3. Nah, berbeda dengan intak dan daya dukung, justru itu sebaliknya. Jika tingkat intak dan daya dukungnya tinggi diberi poin 3, jika sedang diberi poin 2, dan jika rendah diberi poin 1. Nah, jadi jika indikator memiliki kriteria kompleksitasnya tinggi, intak sedang, dan daya dukung yang tinggi, maka cara penghitungannya dapat kita lihat di sini, yaitu ditambahkan saja kompleksitasnya, daya dukung, dan intaknya ditambahkan lalu dikali 100 dan dibagi 9, yaitu hasilnya 66,7. Jadi KKM-nya adalah 66,7. Nah, yang kedua, menggunakan rentang nilai pada setiap kriteria yang ditetapkan. Yang pertama itu ada kompleksitas. Nah, jika kompleksitasnya tinggi, maka rentang nilai yang diberikan itu akan semakin rendah. Nah, di sini kita bisa lihat jika kompleksitasnya tinggi itu 50 sampai 64, jika sedang nilainya 65 sampai 80, dan jika rendah nilainya 81 sampai 100. Nah, berbeda dengan intak dan daya dukung. Jika intak dan daya dukungnya tinggi, maka rentang nilai yang diberikan akan semakin tinggi. Bisa kita lihat di sini, jika tinggi itu 81 sampai 100, jika sedang 65 sampai 80, dan jika rendah 50 sampai 64. Nah, contohnya ya, jika indikator memiliki kriteria kompleksitasnya rendah, intak sedang, dan daya dukung yang tinggi, maka KKM-nya adalah sama seperti tadi, tinggal ditambahkan saja. Nah, ini contohnya ya, 90 ditambah 65 ditambah 85, karena memiliki kriteria kompleksitasnya rendah itu 90, intak sedangnya 65, dan daya dukungnya tinggi yaitu 85. Terus dijumlahkan lalu dibagi 3. Nah, itulah hasil dari KKM-nya yaitu 80. Yang ketiga itu dengan memberikan pertimbangan proportional judgment pada setiap kriteria untuk menetapkan nilai. Nah,
Nah, kriterianya yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intak. Nah, seperti contoh, jika indikator memiliki kompleksitasnya yang rendah, daya dukung tinggi, dan intak peserta didik yang rendah, maka hanya satu komponen yang dapat mempengaruhi untuk ketuntasan maksimal 100, yaitu intak sedang. Jadi, guru dapat mengurangi nilai menjadi 90-80. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kriteria ketuntasan belajar minimal peserta didik. Pencapaian kriteria ketuntasan minimal peserta didik ini sangatlah perlu untuk dianalisis karena hasilnya itu harus ditindaklanjuti sesuai dengan hasil yang diperoleh. Tindak lanjut ini diperlukan untuk melakukan perbaikan maupun penyempurnaan dalam pelaksanaan pembelajaran serta dalam penilaiannya. Nah, analisis pencapaian kriteria ketuntasan belajar peserta didik ini yaitu bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian KKM yang telah ditetapkan. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk menganalisis rata-rata hasil pencapaian peserta didik. Nah, benar. Jadi kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan analisis rata-rata hasil pencapaian peserta didik terhadap kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan pada setiap mata pelajaran. Lalu selanjutnya yaitu untuk memperoleh data mengenai yang pertama yaitu kita harus melihat bahwa KD itu dapat dicapai oleh 75% sampai 100% dari jumlah peserta didik. Lalu yang kedua kita juga harus melihat apakah KD itu dapat dicapai oleh 50% sampai 74% dari jumlah peserta didik. Lalu yang ketiga kriterianya itu yaitu kita juga harus melihat apakah KD itu sudah tercapai atau hanya dapat dicapai oleh kurang dari 49% jumlah peserta didik. Nah, di sana kita harus melihat dan mencatat apa KD apa saja yang dicapai oleh peserta didik dan juga berapa persentasenya. Nah, di sana itu harus dianalisis. Nah, selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kriteria ketuntasan minimal. Jadi, manfaat dari analisis ini juga sangat besar, yaitu sebagai dasar untuk meningkatkan kriteria ketuntasan minimal pada semester ke depan atau pada tahun-tahun pelajaran berikutnya dalam rangka mencapai KKM sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.